Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Dini Mufidati, biasa dipanggil Kak Dini. Kak Dini berasal dari IAIN Jember Prodi Tadris Matematika. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang materi trigonometri. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan harapan apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir bisa bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, untuk adik-adik jangan lupa ya siapkan peralatan pelajarannya untuk belajar bersama dan juga selamat belajar dan semangat selalu. Kompetensi dasar pada pertemuan kali ini yaitu menjelaskan rasio trigonometri, di mana di sini meliputi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen pada segitiga siku-siku. Nah, untuk indikatornya yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu poin yang pertama, mendeskripsikan hubungan radian ke derajat. Poin yang kedua yaitu mendeskripsikan hubungan derajat ke radian. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, menunjukkan sifat jujur, tertib, mengikuti aturan pada saat proses pembelajaran berlangsung. Poin yang kedua yaitu menunjukkan sifat cermat dan teliti dalam menyelesaikan masalah-masalah trigonometri. Poin yang ketiga yaitu mengkonversi ukuran dari radian ke derajat ataupun sebaliknya. Nah, apa sih ukuran sudut atau yang sering kita dengar dengan derajat dan radian? Ada yang tahu? Nah, derajat. Pada umumnya, ada dua ukuran yang digunakan untuk menentukan besar suatu sudut, yaitu derajat dan radian. Tanda bulat di sini, tanda bulat dan radian berturut-turut menyatakan simbol derajat dan radian. Singkatnya, pada satu putaran penuh itu akan sama dengan 360 derajat atau 1 derajat. Didefinisikan sebagai besarnya sudut yang dibentuk oleh 1/360 kali putaran. Nah, di sini ada gambar 4.1, di mana gambar 4.1 ini merupakan beberapa besar putaran atau rotasi. Nah, gambar yang pertama di sini menunjukkan yaitu 1/360 putaran. Yang kedua, menunjukkan 1/4 putaran. Kenapa di sini bisa menunjukkan 1/4 putaran? Karena di sini hanya 1/4 dari lingkaran yang digunakan untuk berputar. Nah, di sini tanda berputarnya ya. Dan untuk gambar yang ketiga yaitu setengah putaran. Kenapa di sini bisa dikatakan setengah putaran? Karena di sini berputar sebanyak setengah lingkaran seperti itu. Dan yang ketiga yaitu dikatakan sebagai satu putaran penuh. Nah, tentunya dari gambar 4.1, gambar yang ada di kotak ini, kita dapat mendeskripsikan untuk beberapa satuan putaran yang lain. Misalnya, untuk 1/3 putaran, 1/6 putaran, dan 2/3 putaran. Adik-adik bisa mencobanya sendiri ya. Nah, untuk selanjutnya yaitu radian, di mana radian itu merupakan satu radian diartikan sebagai besar ukuran sudut pusat alfa yang panjang busurnya sama dengan jari-jari. Perhatikan gambar 4.2. Di sebelah kiri ini, gambar 4.2 ini merupakan gambar ukuran radian, di mana jika besar sudut AOB kita simbolkan sebagai alfa dan panjang busur AB akan sama dengan OA, yang ini akan sama dengan OA, akan sama dengan OB. Nah, maka alfa di sini ini akan sama dengan panjang busur AB dibagi dengan jari-jari, akan sama dengan 1 radian. Nah, jika panjang busur ini tidak sama dengan jari-jari, maka cara menentukan besar sudut tersebut dalam 1 radian dapat dihitung menggunakan perbandingan. Nah, di sini ada dua sifat, yakni sifat yang pertama yaitu sifat 4.1, di mana besar sudut AOB itu akan sama dengan panjang busur AB dibagi jari-jari atau jari-jarinya ini ya. Nah, akan sama dengan radian. Nah, lebih lanjut dapat dikatakan bahwa hubungan 1 derajat dengan satuan radian adalah 1 putaran sama dengan 2 pi radian.
Nah, oleh karena itu berlaku sifat yang kedua, yaitu sifat 4.2, di mana 360 derajat di sini akan sama dengan pi radian atau 1 derajat akan sama dengan pi per 180 derajat radian atau 1 radian itu akan sama dengan 180 derajat per pi dan di sini sebanding dengan 57,3 derajat. Nah, dari sifat yang kedua tadi, dari sifat yang ini yang di atas, kita bisa mendapatkan poin yang pertama, konversi X derajat ke radian, di mana ketika kita akan merubah suatu soal dari sebuah derajat ke bentuk radian. Nah, caranya bagaimana? Yaitu dengan cara mengalihkan X ini nanti yang ditanyakan ya dikalikan dengan pi per 180 derajat. Misalnya nih, kita punya soal 40 derajat, 45 derajat. 45 derajat ini kita akan rubah ke dalam bentuk radian. Bagaimana cara mengerjakannya? Maka 45 derajat ini kita langsung kalikan dengan pi per 180 derajat radian. Nah, maka di sini nilainya itu akan sama dengan pi per 4 radian. Seperti itu. Nah, untuk poin yang kedua yaitu konversi X radian ke derajat. Nah, di sini hampir sama dengan caranya yang poin pertama, akan tetapi di sini hanya dibaliknya yaitu 180 derajatnya ini ada di atas sebagai pembilang bukan penyebut. Jadi pi-nya ini sebagai penyebutnya. Nah, misalnya nih Kak Dini punya soal yaitu 3/2 pi radian. Nah, 3/2 pi radian ini akan Kak Dini ubah ke dalam bentuk derajat. Nah, di sini kan pi radian. Nah, 1 radian itu akan sama dengan 180 derajat per pi kan. Nah, jadi di sini tinggal kita gantikan 1 pi radian itu langsung kita ganti dengan 180 derajat per pi. Jadi 3/2 pi-nya ini kita tetap ditulis. Nah, jadi 3/2 pi dikali dengan 180 derajat pi. Nah, pi-nya ini kan dicoret. Jadi 3/2 dikali 180 derajat itu hasilnya 270 derajat. Jadi inilah cara-cara yang kita gunakan untuk mengubah derajat ke radian ataupun radian ke derajat seperti itu. Nah, di sini ada beberapa hubungan secara aljabar antara derajat dengan radian. Nah, di sini ada 5 ya. Ada 10, tapi yang pertama Kak Dini tampilkan itu 5 terlebih dahulu. Nah, untuk yang pertama yaitu 1/4 putaran, di mana 1/4 putaran ini akan sama dengan 1/4 kali 360 derajat. Kenapa demikian? Karena satu putaran full itu tadi kan 360 derajat. Jadi, ketika 1/4 putaran itu akan sama dengan 90 derajat atau dari 90 derajat ini kita akan merubah ke radian. Nah, jadinya di sini secara aljabar antara derajat dengan radian itu ada hubungannya, yaitu di mana 90 derajat ini ketika kita ubah ke radian akan berubah menjadi setengah pi radian, kayak gitu. Nah, untuk yang kedua yaitu sepertiga putaran, di mana sepertiga putaran ini akan sama dengan 120 derajat. Dan juga 120 derajat ini ketika kita ubah ke dalam bentuk pi radian itu akan sama dengan 2/3 pi radian, seperti itu. Jadi di sini caranya sama dari nomor 1 sampai nomor 5, hanya saja putarannya saja yang berbeda. Untuk yang ke-6 dan yang ke-9 dapat kita pelajari juga ya. Di sini sama, di mana di sini dari derajat mau diubah ke radian, dari derajat mau diubah ke putaran, dan juga dari derajat diubah ke radian, dan begitu pun selanjutnya. Nah, di sini 360 derajat ini pertama kali diperkenalkan oleh bangsa Babilonia, di mana hal ini merupakan hitungan 1 tahun per kalender, seperti itu. Nah, di sini merupakan dari tabel 4.1 ini kita dapat mengetahui sudut istimewa yang sering digunakan dalam derajat maupun di radian, seperti itu. Nah, contohnya seperti yang pertama, 0 derajat, ini merupakan sudut istimewa ya, 0 derajat, 30 derajat, 45, 60, 180, 210, 225 derajat, dan juga 240 derajat. Dimana di sini juga ada cara
karena di sini juga merupakan sudut istimewa, jadi di sini sudah tertera langsung. Jadi nantinya ketika di soal ada sudut istimewa yang mau dirubah ke radian ataupun ke dalam radian ke bentuk derajat, jadi adik-adik bisa melihat tabel yang tertera ini. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat kakak sampaikan pada pertemuan pertama kali ini. Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sebelum kakak tutup pada pertemuan kali ini, kakak akan memberikan tugas kepada adik-adik. Adik-adik jangan lupa ya mengerjakan uji kompetensi 4.1, nomor 2, dan nomor 10. Ya, mungkin cukup sekian yang dapat kakak sampaikan. Sebelum kakak tutup, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dengan harapan, apa yang kita pelajari dari awal hingga akhir bisa bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.